Shalom teman-teman JC, kita kembali lagi dalam ibadah Junior Church Minggu 24 April 2022. Tema ibadah minggu ini yaitu Appearance of Jesus. Oh iya, pada saat ibadah kita tidak boleh sambil makan atau sambil tiduran. Dan juga pada saat kita berdoa, kita juga berdoa bersungguh-sungguh seperti kita beribadah secara onsite. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Engkau yang selalu beracara dalam ibadah kami, agar pada saat jalannya ibadah tidak ada halangan yang menghambat jalannya ibadah ya Tuhan. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Siapkan hati kita untuk mencari Tuhan, menyembah namanya, karena Yesus yang patut disanjung, Yesus yang patut dipuji. Kita sanjung Yesus, kita naikkan pujian. Yesus, kusanjung Engkau di tempat yang tinggi. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu.
Terimalah pujian sembah kami Tuhan. Terimalah hati kami yang mencari Engkau Yesus. Ya Yesus, ku sanjung Engkau di tempat yang tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Shalom adik-adik. Pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Nah adik-adik, pada pagi hari ini ayo kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita mau mengulang ya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak dari minggu yang pertama. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, mengalami pergumulan yang berat. Tetapi Tuhan Yesus tetap taat, tetap mengikuti kehendak Bapa. Nah, adik-adik juga harus seperti Tuhan Yesus ya, taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada orang tua juga, dan taat kepada orang-orang yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Nah, adik-adik, selanjutnya minggu yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Tuhan Yesus disalib karena kasihnya kepada umat manusia. Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia. Nah, kemudian adik-adik, pada minggu yang ketiga kemarin, adik-adik sudah mendengarkan berita cerita firman Tuhan mengenai Paskah. Paskah itu berarti apa adik-adik? Masih ingat nggak? Paskah itu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati, tapi Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Nah, adik-adik ya, begitu besarnya kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu cukup buat kita. Ya, Tuhan Yesus sumber segalanya dalam kehidupan kita. Dia itu yang sudah memberikan berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat secara rohani. Terlebih, Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Dia tidak langsung bertemu kepada Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri terlebih dahulu kepada para muridnya selama 40 hari, adik-adik. Nah, pagi hari ini firman Tuhan yang akan Kak Anita sampaikan. Mengapa adik-adik Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya? Nah, ya, ada 2 poin adik-adik. Sebelumnya kita mau baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya? Kita mau masuk kepada poin yang pertama, adik-adik.
Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa. Selama 3 hari ya, adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus turun ke alam maut. Ya, selama 3 hari Tuhan Yesus berperang, ya, mengalahkan maut. Dan pada hari yang ketiga setelah kematian Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Kuasa maut sudah dikalahkan, adik-adik. Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna, adik-adik. Ya, kubur dan kematian tidak bisa menahannya untuk mengalahkan dosa dan kematian, adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, bahkan sudah mengalahkan maut, memberikan kemenangan. Kita sudah jadikan lebih dari pemenang. Lalu apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, jangan pernah sia-siakan, adik-adik, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap setia di dalam Tuhan, dan kita harus tetap mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita harus setia di dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Ya, kita tidak mau hidup di dalam dosa lagi. Ya, kita tidak mau ditipu daya oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena kuasa maut dikatakan tadi sudah dikalahkan. Kita menjadi anak-anak yang berkemenangan. Kita jadikan lebih dari pemenang. Nah, adik-adik, iblis sudah tidak lagi memiliki kuasa. Tapi jangan lengah, adik-adik. Ya, iblis itu sudah tidak memiliki kuasa, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang bisa menelan. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, kita tidak mau ditipu oleh kuasa kegelapan. Kita harus tetap menjadi anak-anak yang selalu menang, berkemenangan, adik-adik. Ya. Nah, poin yang kedua, adik-adik, mengapa Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya? Yaitu, Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya menjadi saksi Kristus. Yuk kita ulang lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3, tapi bagian yang B. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Katakan, berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid. Ya, Tuhan ingin mempersiapkan para murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus. Nanti setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, para murid terus ya melakukan karyanya yang karya keselamatan Tuhan Yesus. Para murid dipersiapkan untuk bisa memberitakan firman Tuhan, untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan para murid boleh menjadi saksi Kristus, boleh menjadi berkat. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga berjanji kepada para murid-muridnya bahwa Dia akan memberikan penolong buat mereka, adik-adik. Memberikan penolong buat para murid. Kalau Tuhan Yesus nanti naik ke surga, para murid tidak akan sendirian lagi. Tetapi para murid memiliki penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang nanti akan memampukan para murid. Dia akan memberikan keberanian, memberikan semangat, memberikan sukacita buat para murid untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Demikian juga dengan kehidupan kita, adik-adik. Kita juga harus menjadi saksi Kristus.
Roh Kudus sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita adik-adik. Yang akan memampukan kita adik-adik supaya kita boleh menjadi saksi Kristus. Baik dalam perkataan kita, dalam pemikiran kita, dalam tingkah laku kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan. Nanti Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita bisa menjadi terang buat banyak orang. Kita bisa menunjukkan bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita bisa memberikan kasih Tuhan Yesus itu kepada orang lain yang membutuhkan. Kita bisa menceritakan bagaimana kuasa kebangkitan itu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita semuanya boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, Kak Nita ulangi ya adik-adik ya. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya? Poin yang pertama tadi, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup dan kuasa maut sudah dikalahkan. Yang kedua, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah adik-adik, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus melakukan, mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan itu. Kita mau terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita boleh berada. Kepada siapa ya kira-kira Tuhan Yesus menampakkan diri? Banyak murid-muridnya kan adik-adik? Nah itu jawabannya nanti minggu depan ya adik-adik. Di bulan Mei nanti dengan seri masih tetap dalam seri Paskah, tapi serinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi harus tetap setia dalam mengikuti ibadah online supaya adik-adik bisa mengerti, menerima semuanya firman Tuhan seri Paskah ini sampai selesai. Sampai di sini adik-adik firman Tuhan dari Kak Anita. Ayo sebelumnya Kak Anita ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu yang sudah memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih buat salib-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Roh Kudus akan terus menyertai, menuntun kami, anak-anak-Mu ya Aba, untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Juga sudah mengikuti ibadah GC pada hari ini. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah GC pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti Tuhan ibadah GC dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Bahwa Engkau sendiri Tuhan membuktikan Tuhan, bahwa Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup, Engkau telah naik ke surga Bapa. Dan Engkau ingin Tuhan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan, di mana akhir-akhir zaman ini Tuhan, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-Mu, menjadi pewarta Tuhan, bahwa menyaksikan Tuhan bahwa kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah GC hari ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati semua adik-adik GC, dimanapun adik-adik GC berada. Kiranya Tuhan Engkau berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, Engkau lindungi Tuhan, apapun yang adik-adik GC lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace.
atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, amin.